Pendaki terakhir di Gunung Sunyi. Malam itu, aku dan 3 temanku, Rian, Siska, dan Aldi, memutuskan mendaki Gunung Sunyi. Gunung itu terkenal tidak hanya karena jalur terjalnya, tapi juga cerita mistis yang melekat. Warga sekitar sering memperingatkan pendaki untuk tidak melewati pos 3 setelah maghrib, apalagi jika jumlah pendaki ganjil. Tapi kami abaikan semua itu, menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Kami memulai pendakian sore hari. Hawa dingin menyambut, dan kabut mulai turun meski matahari masih bersinar. Di pos 1 dan pos 2, semuanya berjalan lancar. Tapi menjelang pos 3, suasana berubah. Hutan terasa begitu sunyi, hanya suara ranting patah yang terdengar setiap kali langkah kami menginjak tanah. Ada yang merasa jalurnya makin sempit, enggak? Tanya Siska, suara gemetar. Aku mengangguk. Jalur yang biasanya lebar kini terasa seperti lorong sempit yang memaksa kami berjalan beriringan. Ketika kami tiba di pos 3, hari mulai gelap. Kami mendirikan tenda, angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang tiba-tiba tercium. Aldi membuka mulut ingin mengeluh, tapi suaranya terhenti saat kami semua mendengar suara gamelan dari kejauhan. Gamelan. Rian tertegun. Aku mencoba menenangkan mereka. Mungkin ada ritual adat di sekitar sini. Namun, gamelan itu makin mendekat. Nada-nadanya begitu meresahkan. Aku keluar tenda dan melihat ke arah hutan. Jantungku berdegup kencang ketika melihat bayangan orang berjalan, mengenakan pakaian tradisional seperti penari, tapi langkahnya aneh, seperti melayang. Kami memutuskan masuk ke tenda dan berdoa. Namun, malam itu menjadi lebih buruk. Aldi yang tidur di ujung tiba-tiba berteriak. Ada tangan di kakiku, katanya panik. Kami menyalakan senter, tapi tenda mendadak penuh dengan bayangan. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap kami dari balik kain tenda. Rian langsung mengambil pisau lipat, tapi seolah ada kekuatan yang mencegahnya bergerak. Keluar, kalian tidak boleh di sini. Suara seorang wanita tua terdengar dari luar. Kami memberanikan diri keluar tenda, tapi tidak ada siapapun. Hanya ada kabut tebal. Kemudian, bayangan besar melintas di antara pepohonan. Itu apa? Teriak Siska, memegangi tanganku. Bayangan itu semakin mendekat. Aku melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Wajahnya tidak jelas, tapi napasnya terdengar seperti geraman binatang buas. Tanpa pikir panjang, kami meninggalkan tenda dan berlari menuruni gunung. Namun, jalur yang kami lalui seakan berubah. Pohon-pohon bergerak, membentuk labirin yang membawa kami kembali ke pos 3. Ini nggak masuk akal, Rian berteriak putus asa. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari balik kabut. Wajahnya keriput, dengan tatapan tajam. Kalian berempat, kalian salah hitung. Aku memandang teman-temanku. Benar, kami memang berempat. Tapi pria itu menunjuk bayangan di belakang kami. Ada satu sosok tambahan, berdiri diam, dengan wajah kosong dan senyum menyeringai. Kami tidak sempat berpikir lagi. Pria tua itu berteriak, pergi sekarang juga, atau kalian akan tinggal di sini selamanya. Dengan gemetar, kami mengikuti pria tua itu. Dia menunjukkan jalur yang benar hingga akhirnya kami sampai di bawah gunung. Tapi saat kami menoleh untuk berterima kasih, pria tua itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, kami menceritakan kejadian itu ke penduduk sekitar. Mereka hanya mengangguk sambil berkata, kalian beruntung bisa kembali. Banyak yang tidak. Sejak malam itu, kami tidak pernah lagi mendaki Gunung Sunyi. Tapi satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, siapa sosok kelima yang ikut bersama kami malam itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Di malam hari, aku sering mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamar. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku saja. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas, bahkan kadang diiringi oleh ketukan pelan di pintu. Puncaknya, suatu malam aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat sosok kelima yang ada di gunung. Wajahnya pucat dengan senyum lebar yang tidak wajar, seperti menertawakanku. Dia berdiri di depan pintu kamarku, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Ketika aku terbangun, dadaku terasa sesak. Aku mencoba mengabaikannya, tapi saat aku menoleh ke arah pintu kamar, aku hampir kehilangan akal sehat. Pintu kamarku terbuka sedikit, dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di baliknya. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Aku memberanikan diri untuk bangun dan menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, tidak ada siapa-siapa. Pintu itu pun tertutup rapat. Tapi aku tahu, apapun itu, bukan hal yang bisa dijelaskan secara logis. Keesokan harinya, aku menghubungi Rian, Siska. Keesokan harinya, aku menghubungi Rian, Siska, dan Aldi untuk menceritakan kejadian aneh yang kualami. Ternyata, mereka juga mengalami hal yang serupa. Aku sering dengar langkah kaki di loteng, kata Rian, suaranya terdengar lemah. Padahal rumahku nggak ada siapa-siapa selain aku. Siska menambahkan, aku nggak berani tidur tanpa lampu lagi. Hampir tiap malam aku lihat bayangan di sudut kamar. Kadang dia cuma berdiri, kadang malah mendekat. Sementara Aldi mengaku sering merasa seperti diawasi, terutama ketika sendirian di rumah.
Kami akhirnya memutuskan untuk berkumpul di rumahku dan mencari solusi. Sore itu, suasana terasa tegang. Rian membawa seorang kenalannya, seorang pria tua yang katanya paham soal hal-hal gaib. Namanya Pak Wiryo. Saat Pak Wiryo masuk ke rumahku, dia langsung mengerutkan dahi. Kalian membawa sesuatu dari gunung itu, katanya singkat. Aku bingung, tapi kami nggak bawa apa-apa selain barang-barang kami sendiri, Pak. Pak Wiryo menggeleng. Tidak harus benda, bisa saja kalian membawa energi atau bahkan makhluk yang tertarik pada kalian. Dia meminta kami duduk melingkar di ruang tamu. Pak Wiryo mulai membakar dupa dan membaca doa. Suasananya langsung berubah mencekam. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu depan. Jangan buka, seru Pak Wiryo dengan nada tegas. Ketukan itu semakin keras, disertai suara berat yang terdengar seperti seseorang berbisik, kalian belum selesai. Siska mulai menangis. Aldi terlihat ketakutan, sementara aku dan Rian hanya bisa saling pandang, tak tahu harus berbuat apa. Pak Wiryo melanjutkan doanya. Tiba-tiba, dupa yang dia bakar padam, dan lampu ruang tamu berkedip-kedip. Suara ketukan berubah menjadi dentuman keras, seperti ada yang ingin menerobos masuk. Pak Wiryo menoleh pada kami. Salah satu dari kalian adalah alasan makhluk itu mengikuti. Siapa yang merasa ada sesuatu yang aneh sejak pulang dari gunung? Semua mata tertuju padaku. Aku menceritakan tentang mimpi buruk dan sosok yang kulihat di balik pintu kamar. Pak Wiryo mengangguk. Makhluk itu tertarik padamu. Tapi tenang, kita bisa menyelesaikan ini. Dia meminta kami tetap duduk diam sementara dia melakukan ritual pembersihan. Perlahan, suara ketukan itu mereda, dan hawa dingin mulai menghilang. Namun, sebelum semuanya selesai, pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri, dan sosok tinggi berbayang hitam berdiri di sana. Matanya merah menyala, sama seperti yang kulihat di gunung. Makhluk itu tertawa. Kalian pikir bisa lolos? Aku sudah memilih kalian. Pak Wiryo berdiri tegak, melawan makhluk itu dengan doa-doanya. Suasana semakin tegang. Kami semua merasa seperti di tengah medan perang antara dunia nyata dan gaib. Setelah hampir 1 jam, makhluk itu akhirnya menghilang, meninggalkan aroma anyir yang menyengat. Pak Wiryo terlihat lelah, tapi dia berkata, ini belum selesai. Jangan pernah kembali ke gunung itu. Dan selalu ingat, ada tempat yang tidak boleh kita jamah sembarangan. Sejak hari itu, kami semua hidup dengan lebih hati-hati. Namun, setiap kali aku mendengar suara langkah kaki di malam hari, aku masih merasa was-was, bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar sudah pergi, atau hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Meski Pak Wiryo sudah melakukan ritual, aku merasa keanehan itu belum sepenuhnya hilang. Malam-malamku masih dihantui oleh suara-suara samar, langkah kaki di luar kamar, dan kadang, bayangan yang terlihat dari sudut mataku. Teman-temanku juga mengaku mengalami hal serupa, meski tidak seintens sebelumnya. Suatu malam, aku terbangun oleh suara berisik dari arah dapur. Awalnya aku mengira itu tikus, tapi ketika aku ke sana, aku melihat pintu belakang rumahku terbuka. Padahal, aku ingat betul sudah menguncinya sebelum tidur. Di luar pintu, berdiri sosok yang sama. Tinggi, hitam pekat, dengan mata merah menyala. Kali ini, dia tidak diam. Dia melangkah mendekat. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. Kenapa kalian lari? Aku hanya ingin satu dari kalian. Suara itu bergema, berat dan memekakkan telinga. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Kakinya terus mendekat, dan aku merasa seperti tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sesuatu seperti angin kencang menerjangku, dan aku terjatuh ke lantai. Saat aku membuka mata, Pak Wiryo sudah berdiri di depanku. Aku tahu ini belum selesai, katanya sambil menatap sosok itu. Kau tidak punya hak di sini. Pergilah. Pak Wiryo memulai doanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lantang. Sosok itu tertawa, seperti mengejeknya, sebelum menghilang perlahan-lahan ke dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Pak Wiryo. Dia mengajakku ke rumahnya dan menceritakan hal yang mengejutkan. Gunung itu memang tempat yang terlarang bagi manusia biasa, katanya. Makhluk-makhluk di sana tidak suka diganggu. Tapi ada sesuatu yang berbeda denganmu dan teman-temanmu. Kalian tidak sengaja membuka pintu ke dunia mereka. Aku terkejut. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Wiryo menarik napas panjang. Salah satu dari kalian membawa energi yang menarik mereka. Energi itu seperti undangan bagi mereka untuk mengikuti kalian. Aku bisa mengusirnya, tapi kalau kalian tidak hati-hati, mereka akan kembali. Aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Rasanya seperti hidup dalam bayang-bayang teror yang tidak berujung. Aku menghubungi teman-temanku lagi, meminta mereka untuk lebih waspada. Namun, beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Rian ditemukan pingsan di rumahnya, dengan luka cakaran di punggungnya. Dia dibawa ke rumah sakit, dan ketika sadar, dia hanya bisa berkata satu hal, dia datang lagi. Keadaan ini membuat kami semakin putus asa. Aku sadar, ini tidak akan berakhir hanya dengan menghindar. Kami harus menghadapi ini secara langsung, apapun risikonya.
Pak Wiryo menyarankan kami untuk kembali ke gunung, bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Kalian harus meminta izin dan menutup pintu yang kalian buka, katanya tegas. Aku, Siska, dan Aldi setuju. Dengan rasa takut yang menguasai, kami mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhir ke Gunung Sunyi, tempat di mana semua ini dimulai, dan mungkin tempat di mana semuanya akan berakhir. Kembali ke Gunung Sunyi, perjalanan menuju Gunung Sunyi terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada tawa atau canda di antara kami. Hanya ada rasa takut yang menggantung di udara. Pak Wiryo ikut menemani kami, membawa barang-barang untuk ritual yang katanya dapat membantu kami menyelesaikan semuanya. Kami mulai mendaki sore hari, mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Namun, suasana terasa jauh lebih berat. Udara semakin dingin, dan suara hutan yang biasanya ramai kini senyap, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin kami ketahui. Ketika kami tiba di pos 3, tempat di mana semua teror dimulai, Pak Wiryo meminta kami untuk menyalakan dupa dan menyiapkan lingkaran perlindungan. Dia memulai ritual dengan doa-doa yang membuat bulu kuduk meremang. "Tutup mata kalian dan jangan membuka sebelum aku memerintah," kata Pak Wiryo. Kami menurutinya, tapi rasa takut semakin memuncak ketika suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Suara tawa, tangisan, dan langkah kaki mendekat. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba tidak panik. "Ada di sini," bisik Siska dengan suara gemetar. Pak Wiryo mengangkat suaranya, melawan entitas yang mulai muncul. Tiba-tiba, suara berat yang kami dengar sebelumnya kembali terdengar. "Kalian berani kembali, kalian pikir bisa lari dariku." Aku merasakan hawa panas di belakangku, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Tapi aku tidak berani membuka mata. Pak Wiryo terus melafalkan mantra, suaranya semakin tegas. Entitas itu tertawa keras. "Aku sudah memilih salah satu dari kalian. Aku tidak akan pergi tanpa mendapatkannya." Pak Wiryo berhenti sejenak, lalu berkata, "Kau tidak punya hak atas mereka. Aku akan menutup pintu ini selamanya." Suara gemuruh tiba-tiba terdengar, seperti bumi bergetar. Hawa di sekitarku berubah, menjadi lebih panas, lalu sangat dingin. Aku hampir membuka mata, tapi Aldi mencubit lenganku, mengingatkanku untuk tetap patuh. Beberapa saat kemudian, suara itu perlahan mereda. Pak Wiryo menyuruh kami membuka mata. Lingkaran perlindungan itu kini dipenuhi dengan abu hitam, dan bau anyir memenuhi udara. "Sudah selesai?" tanya Rian, suaranya hampir tak terdengar. Pak Wiryo mengangguk. "Aku telah menutup pintu yang kalian buka. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat ini. Gunung ini bukan untuk manusia biasa." Kami segera berkemas dan turun gunung. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meski bayangan kejadian itu masih menghantui kami. Beberapa bulan setelah itu, hidup kami perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara langkah kaki, bayangan, atau mimpi buruk. Tapi satu hal yang selalu mengingatkanku pada kejadian itu adalah rasa dingin yang masih terasa setiap kali aku memikirkan Gunung Sunyi. Siska memutuskan untuk tidak pernah mendaki gunung lagi. Rian dan Aldi juga sama, memilih menjauhi kegiatan alam yang sebelumnya mereka cintai. Sedangkan aku, meski masih suka berpetualang, selalu membawa doa di hati dan menghormati batas-batas alam yang tidak boleh dilanggar. Gunung Sunyi tetap menjadi misteri. Ceritanya akan selalu kuingat, sebagai pengingat bahwa ada dunia lain yang tidak boleh kita usik. Dunia yang hanya ingin dibiarkan sendiri, seperti Gunung Sunyi itu sendiri.